Jadi kami ingin ada tugas dari mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis mengenai makan bergizi gratis, Pak. Pertanyaan kita tidak banyak, Pak. Yang pertama, menurut Bapak faktor utama apa sih yang menyebabkan keracunan di Indonesia ini lagi marak nih, Pak? Lagi keracunan. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan. Terkait dengan MBG ya, MBG, makan bergizi gratis ya, yang sekarang lebih viral itu tentang keracunan massal. Ya. Faktor itu kenapa bisa terjadi mungkin dari kualitas dari makanan yang itu sendiri. Misalkan mungkin ada makanan yang atau bahan-bahan makanan yang kadaluarsa atau sudah lama gitu ya disimpan, terus kemudian digunakan untuk bahan daripada makan bergizi gratis itu salah satu faktornya. Jadi ada kadaluarsa makanan yang mungkin tidak terdeteksi gitu, harus ada pengecekan juga sih sebetulnya. Oh, dari Bapak sendiri tuh mengenai kasus yang sedang terjadi ini, keracunan itu siapa sih Pak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya keracunan ini? Oke, yang paling bertanggung jawab ya mungkin menurut saya adalah dari kepala dapurnya ya, atau biasanya kan sebelum itu didistribusikan kepada si siswa gitu, pasti kan harus ada orang yang mengecek nih apakah ini gizinya sudah terpenuhi atau belum. Kalau misalnya belum terpenuhi atau mungkin tidak sesuai standar ya langsung jangan disebarkan gitu kan. Ini juga bersumber dari gizi nasional kan, yang harusnya concern terkait dengan hal itu. Jangan sampai ada masalah seperti ini terjadi seperti keracunan, itu bisa memperburuk persepsi MBG ini di mata masyarakat seperti itu. Oke, langkah yang menurut saya perlu dilakukan oleh pemerintah yang pertama itu audit ya, tentunya pengawasan secara ketat terkait dengan kasus yang sekarang ini terjadi dengan keracunan massal. Kenapa ini bisa terjadi? Terus juga harus diselidiki dengan dengan teliti juga oleh pemerintah, dan harus ya kalau menurut saya ya orang yang bertanggung jawab itu ya harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu ya, karena itu kan menyangkut tadi orang yang awalnya MBG itu bertujuan untuk memberikan gizi yang bagus, gizi yang baik kepada masyarakat gitu, tapi ternyata malah sebaliknya memberikan racun gitu ya kepada masyarakat. Ini kan sangat sangat tidak bagus ya, tidak baik gitu. Dan tadi mungkin presiden juga harus mengawasi, karena ini kan program utama dari presiden ya, pemerintah Prabowo. Jadi ini harus dilakukan evaluasi, tentunya evaluasi yang detail, dan juga tentunya harus ada pengawasan dari segi pembiayaan. Jangan sampai misalkan dari pusat itu katakanlah misalkan per pack itu 30.000, tapi yang turun ke pihak pengelola hanya setengahnya atau hanya 15.000 atau berapa, itu jangan sampai seperti itu, karena pasti akan menurunkan kualitas. Betul ya, harusnya dagingnya besar gitu ya, tapi setelah anggarannya dipotong oleh yang lain-lainnya misalkan ya seperti itu kan pasti akan mengurangi juga. Misalkan yang gede besar ya yang mampu disediakan oleh si kepala dapurnya pasti kecil, karena sesuai dengan bahan pasti seperti itu. Jadi jangan sampai tadi apakah ini karena apakah karena potongan-potongan itu menyebabkan bahan bakunya itu menjadi tidak fresh gitu ya, tidak baik gitu, tidak higienis lagi. Jadi perlu ya, karena memang kan dana dari MBG itu luar biasa ya, banyak sekali ya. Nah ini rawan terjadi penyimpangan sebetulnya, maka harus ada pengawasan ketat dari pemerintah supaya tidak terjadi seperti ini gitu. Dan juga harus ada sanksi juga sih kalau menurut saya bagi si siapapun yang bersalah di kasus ini karena akan memberikan persepsi negatif terhadap MBG di masyarakat seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ini yang kita baca di data kan ya, statistik bahwa ada keracunan itu 5.000 lebih, yang paling banyak di Pulau Jawa. Nah, menurut Bapak nih, baiknya program MBG ini itu dilanjut, dievaluasi atau dihentikan menurut Bapak? Oke, kalau dari saya sendiri sih
saya menyambut baik terkait dengan awalnya MBG ini ya. Kalau saya sih setuju dengan adanya makan bergizi gratis ini ya, karena memang mungkin banyak sebagian orang itu yang mereka nggak bisa sarapan gitu ya, karena mungkin kondisi ekonominya kurang baik gitu ya. Tapi satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah itu ya, jangan sampai ada masalah seperti ini. MBG wajib dievaluasi ulang. Apakah MBG itu perlu berlanjut? Kalau saya bilang perlu berlanjut ya, karena itu berdampak positif juga lah kepada anak-anak siswa yang menerima kegiatan seperti itu. Tapi yang penting yang harus digarisbawahi adalah evaluasi dan pengawasan ketat terkait dengan pelaksanaan MBG. Jadi yang poin pertamanya jangan sampai ada potongan-potongan dari manapun gitu ya. Kalau misalkan dari pusat 30.000 ya 30.000 turun ke bawah juga, jangan ada potongan. Kalau misalnya ada potongan ya harusnya ada pelaporan juga dari si stakeholder yang paling bawah gitu ya, seperti itu. Juga pengawasan terkait dengan gizi, terkait dengan keuangan dan lain sebagainya harus ketat juga. Intinya dievaluasi, depending dulu. Iya. Baik. Iya, dievaluasi setelah oke ini sudah tidak ada masalah, berarti boleh tuh untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak Pak Joni. Mohon maaf menyita waktunya.